Yang kedua, dampak dari orang tua yang pemarah, yang sering ngomel, bahkan disertai dengan desibel suara meninggi, maka yang paling fatal adalah menghancurkan bagian dari sel otaknya yang Allah karuniakan sejak awal 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak mendukung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik takwim atau sebaik-baik bentuk atau sebaik-baik potensi. Salah satu potensi dimiliki manusia ketika baru lahir punya 100 miliar sel otak aktif dan 900 miliar sel otak mendukung. Totalnya 1 triliun. Di mana berdasarkan riset otak manusia ini seperti mesin komputer raksasa. Bahkan majalah Scientific American menyebutkan jika 1 detik manusia belajar terus-terusan tanpa henti, terus diisi dengan ilmu, otak itu baru penuh 30 juta tahun lagi. Ini mendasarkan riset. Tapi ada anak-anak yang ketika dia sudah berkenalkan ilmu atau belajar, otaknya itu nggak bisa merekam. Ternyata dampak kemarahan yang paling fatal khusus buat anak balita di bawah 5 tahun adalah ketika orang tua marah disertai dengan teriakan kamu, 1 kali teriakan menghancurkan 10.000 sel otaknya. Dan ini riset yang dikeluarkan dari jurnal ilmiah dari beberapa pakar ahli otak. Ada sebuah gambar di mana gelembung-gelembung otak anak itu yang masih halus karena masih di bawah 5 tahun tiba-tiba menjadi boom, pecah ketika orang tua menaikkan desibel suaranya. 1 hari teriak sekali 10.000. Kalau sepanjang berusia 5 tahun anak diteriakin, kita nggak kebayang hancurnya. Sehingga dampaknya adalah sebagian besar anak mengalami yang disebut short term memory yang rusak. Ciri anak yang suka diteriakin atau diomelin itu adalah bagian memori jangka pendeknya itu lemah. Contoh, dia naruh benda sini, habis mainin handphone mamahnya atau papanya, kemudian jalan ngambil mainan atau makanan di dapur, ditanya sama mamahnya papanya, tadi handphone mama papa mana? Tahu, padahal baru aja ditaruh, nggak tahu di mana, kan kamu tadi yang megang, nggak tahu. Ternyata ada bagian yang lost short term memorinya, dan itu dampak dari kemarahan dari sisi riset.